Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana konfigurasi blokir situs pada Mikrotik di VirtualBox. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk kita sama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke, setelah kemarin teman-teman belajar bagaimana cara konfigurasi hotspot login di VirtualBox, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk memblokir situs. Nah, untuk yang belum belajar atau belum coba cara untuk hotspot login, silahkan kalian untuk klik video di atas. Kalian pelajari dulu. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai ke prakteknya, saya di sini akan menjelaskan sedikit topologinya gitu. Nah, saya sudah menggambar di Paint ya untuk topologi firewall. Jadi kita akan memblokir situsnya ini menggunakan fitur firewall. Nah, saya akan menjelaskan firewall secara singkat. Jadi firewall itu kurang lebih sebagai pelindung nih. Kalau bisa teman-teman lihat di sini saya gambar ini adalah firewall. Nah, dia itu adalah sebagai pelindung yang dimana dia akan melindungi akses yang tidak dikehendaki, baik yang berasal dari luar atau internet atau maupun yang dari sisi klien atau lokal. Berarti yang internet di sini dan yang lokal di sini. Jadi ini fungsinya si firewall seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan firewall itu untuk membatasi akses si klien untuk mengakses situs-situs tertentu. Misalkan di sini kita akan coba untuk memblokir situs contoh youtube.com. Nah, seperti ini. Yang ada di sini ya. Kita akan melarang atau kita akan membatasi si klien itu tidak akan bisa mengakses ke youtube.com karena kita sudah konfigurasi di firewall Mikrotiknya. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah belajar bagaimana cara dari awal ya, dari mulai menginstal Mikrotiknya, terus menginstal kliennya, XP. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurang lebih topologi yang sudah teman-teman lakukan dari kemarin. Kenapa di sini saya menggunakan VirtualBox? Karena mungkin di sini teman-teman ada yang belum memiliki perangkat router Mikrotik. Jadi ya sebenarnya untuk dari segi konfigurasi itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara virtual mesin yaitu VirtualBox dengan router aslinya. Cuman kalau misalkan teman-teman menggunakan router asli itu lebih gimana ya bilang, lebih greget gitu. Terkadang kalau misalkan kita belajar di VirtualBox terus kita pindah ke router asli, kadang kita kaget gitu. Cuman di sini karena mungkin kita belum memiliki router aslinya, ya kita bisa belajar dulu di VirtualBox sehingga nanti ketika kita menerapkan di router asli kita nggak terlalu kaget teman-teman. Ibaratnya kita udah tahu nih kalau mau setting IP address itu di mana, mau setting hotspot itu di mana, mau setting firewall di mana. Tinggal penyesuaian aja. Intinya sih seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah terlalu khawatir banget kalian belajar di virtual mesin terus nanti di routernya berbeda. Enggak, kurang lebih sama aja sih, nggak terlalu berbeda banget. Cuman mungkin itu aja yang saya bilang, kebiasaannya kan jadinya kan mungkin kaget atau apa. Biasanya di VirtualBox, ini di router aslinya. Kalau di VirtualBox kan kalau ada apa-apa kalian tinggal hapus aja gitu kan. Kalau di router aslinya mungkin
kalian harus resetnya bisa reset by system, bisa reset hard reset, atau bahkan kalian bisa melakukan instalasi ulang lagi gitu dengan net install seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk topologinya sendiri. Kemarin kan kita ceritanya ini internet. Nah, internet di sini itu dia sebenarnya itu dari handphone kita kan, dari smartphone kita, terus kita tethering ke laptop. Nanti laptop itu akan nge-share di adapter host only ini yang kalian pelajari di konfigurasi mikrotik dasar part 1 ya. Nanti videonya ada di atas kalau yang belum belajar. Nah, setelah part 1 itu kalian akan belajar meremote mikrotik kan, via Windows XP-nya, via Winbox, via web config-nya, atau via aplikasi atau software yang namanya Putih. Terus kalian bisa belajar juga kan di konfigurasi mikrotik dasar part 2, videonya ada di atas juga. Yang belum silahkan ditonton videonya. Terus kalian lanjut ke login hotspot, sama seperti itu. Jadi kalau yang sekarang, kalian kan kemarin dari laptop itu nge-share ke mikrotik. Nah, itu kan via adapter host only. Jadi IP yang di adapter host only ini kurang lebih kalau misalkan kita menggunakan router asli, dia disebutnya sebagai IP publiknya, sebagai IP public. Kenapa? Karena dia yang ke internet, seperti itu teman-teman. Ceritanya seperti itu. Kalau misalkan yang ada di dalam sini disebutnya IP private. Nah, apa sih bedanya IP public dan private? Ya, kalau IP public itu berarti IP yang kurang lebih dia itu dikenali oleh internet gitu. Jadi internet itu bacanya IP publiknya. Jadi kalau bisa teman-teman mengakses sebuah situs, nah internet itu akan mendeteksinya itu via IP publiknya gitu teman-teman ya. IP public gitu. Nah, IP private adalah IP yang ada di bawahnya, berarti ada jaringan di bawahnya, berarti yang ada di sini. Ini adalah IP private. Makanya kemarin teman-teman ketika melakukan konfigurasi mikrotik dasar, kalian ada setting firewall, bener ya? Firewall NAT bla 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 bla. Nah, kalian menyeting yang disebutnya NAT atau panjangan network address translation. Nah, si NAT network address translation ini kurang lebih dia fungsinya untuk mentranslasi atau untuk membuat seolah-olah IP yang private ini itu dia menjadi kebacanya jadi IP public. Seperti itu teman-teman. Makanya kita dari Windows XP mikrotik bisa ke internet gitu karena ada NAT ini loh. Ditranslasi IP-nya. Jadi seolah-olah pokoknya ya internet itu taunya yang akses itu dari IP public. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman kemarin ada yang kebingungan ya, di video ini saya menjelaskan kebingungan teman-teman. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Nanti endingnya itu si Windows XP ini tidak akan bisa mengakses YouTube. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Atau juga bisa situs-situs lainnya, misalkan situs-situs terlarang atau kayak situs porno gitu kan, perjudian dan lain sebagainya itu bisa. Cuman di sini kita akan mencontohkannya blokir situs. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan di topologi ya. Nanti kita langsung praktek. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Yuk kita langsung lanjut ke video prakteknya. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah saya jelaskan tentang topologi firewallnya ya, dan teori tentang firewall sedikit. Nah, di sini kita langsung akan praktek untuk memblok situs ya. Di sini contohnya kita akan memblok YouTube. Nah,
Langkah pertama ya seperti biasa, teman-teman harus login di Winbox-nya dulu seperti itu. Jangan lupa ya, ini kan masih config yang kemarin dimana teman-teman IP-nya di sini saya 10.10.10.1.2.100 karena saya pakai portnya itu saya ganti jadi 100. Ini loginnya user saya, passwordnya password teman-teman. Connect deh. Loh, kok nggak bisa connect ya? Call not connect to 10.10 connection reviews. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih permasalahannya di mana? Nah, silahkan komen aja tuh kalau yang udah tahu. Sampai di video ini langsung isi di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita langsung aja untuk memblok YouTube, memblok situs. Di sini kita akan memblok YouTube. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu YouTube itu IP-nya berapa. Gitu. Cara untuk mengetahuinya kita bisa memanfaatkan fungsi NSLookup. Kita tinggal pergi ke command prompt lagi, lalu kita ketik aja NSLookup. Lalu di sini akan ketahuan kalian servernya dari mana, addressnya berapa. Kalau saya kan berarti dari hotspot ya. Kalian juga kemungkinan harusnya sama gitu. Addressnya berarti sesuai dengan alamat gateway-nya. Lalu kita ketik aja di sini kita mau tahu IP web mana gitu. Misalkan youtube.com. Nah, ini dia IP youtube.com 74 sekian. Nah, sekarang kita catat dulu nih teman-teman, biar nanti tinggal copy paste aja. IP YouTube. Pertama 74.125. Nah, ini teman-teman kemarin kadang suka ada yang keliru nih antara titik dan koma ya. 125, jadi jangan sampai keliru teman-teman. 136. Lalu ini saya enter aja lah biar gampang. 174, 125, 124, 190. Lalu 74 lagi, 125, 24, 91. Lalu 74, 125, 24, 93. Bener ya? 136, 190, 193. Oke. Ini fontnya mungkin saya perbesar ya. Ini ya teman-teman ya. Ini IP YouTube. Jadi si XP saya ketika mau mengakses YouTube itu YouTube IP berapa? Ini dia. Ada 4 IP. Terus kita tinggal keluar aja. Tekan tombol CTRL plus C. CTRL plus C. Nah, kita juga selain di NSLookup, kita juga bisa mengetahuinya dengan cara ping google.com reply from 74.25.68.138. Salah, sorry bukan google.com ya. Aduh, youtube.com guys, mohon maaf ya teman-teman. Ping youtube.com, salah ya. Nah, kalau misalnya kita ceknya dengan cara ping, di sini kita mengetahui IP yang aktif. Itu berarti yang 190. Nah, sebenarnya kita bisa aja nih IP-nya pakainya IP 190. Cuman terkadang kan bisa ganti-ganti. Jadi biar aman kita blok aja semuanya. Gitu kan. Kita blok biar nggak bisa mengakses YouTube. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya. Ini kita minimize aja. Langsung ke konfigurasinya, ini saya perbesar ya. Di sini yang harus teman-teman lakukan adalah kita akan pergi ke IP, lalu kita pilih firewall. Nah, di IP firewall ini kita bisa menggunakan
filter rules. Itu yang pertama ya, kita bisa menggunakan filter rules. Caranya sangat mudah. Ini firewall yang lain ya, yang kalian kemarin sudah konfigurasi, termasuk yang hotspot, dia akan otomatis membuat firewall sendiri. Nah, sekarang kita membuat filter rules untuk memblok si YouTube. Nah, yang pertama kita di general, kita pilihnya forward. Kenapa forward? Karena melewati si router gitu. Kita pilih forward. Lalu kita isikan destination address-nya. Destination address yang tadi teman-teman yang sudah kita dapetin, kita isi dulu yang paling atas. Copy aja sini. Lalu langsung di action. Kalau di accept berarti dia boleh melewati. Nah, berarti kita harus pilih kebalikannya, di drop. Berarti paket itu di stop, dihentikan. Seperti itu teman-teman. Coba sekarang kita sambil pantau aja. Coba kita ping ya, ping youtube.com minta untuk dia ngeping secara terus menerus. Nah, sekarang kita apply. Ini kita perkecil dulu seperti ini teman-teman ya. Oke, ini masih reply ya. Saya apply, saya oke. Nah, dia langsung stop dan dia langsung request timeout. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Dia tadi yang aktif adalah 136. Seperti itu teman-teman. Jadi tanpa teman-teman langsung ping semua juga nggak apa-apa. Tapi kita biar lebih aman, kita blok aja semuanya gitu. Kita lakukan hal yang sama. Ini pilihnya drop. Terus generalnya forward, destination address-nya tinggal diisikan aja. Tadi 136 berarti kita 190-nya. Isikan, apply, kita oke. Isikan lagi, isinya berarti IP yang bawahnya. Apply, oke. Actionnya jangan lupa ya, kita pilihnya drop. Oke, lanjut. Yang terakhir apply, ininya drop. Oke. Sip, sudah beres, sudah nggak bisa ngeping. Coba kita hentikan, kita coba YouTube lagi. Nah, IP-nya 36 masih ya, kadang suka berubah teman-teman. Pokoknya antara 4 ini. Dia masih nggak bisa ya. Sekarang kita coba tes untuk buka youtube.com nih teman-teman. Buka ini ya, buka channel saya nih. Maka masih bisa. Kita lihat teman-teman ya, di sini agak nge-lag ya. Agak berat. Wow, masih bisa ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman buka YouTube saya J2 Project 18, siapa yang di sini subscribe-nya masih bentuknya seperti ini, nggak subscriber. Nah, kalau yang belum subscriber, silakan ditekan tombol subscribe-nya, ada di kanan bawah layar teman-teman ya. Silakan di subscribe teman-teman. Oke, biar saya lebih semangat lagi nih untuk membuat konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Nah, di sini kenapa ya guys? Kenapa di sini kita masih bisa mengakses? Ada yang tahu? Yang tahu silakan jawab di komentar. Ya, silakan yang tahu langsung aja jawab di kolom komentar ya. Kenapa nih masih bisa diakses YouTube-nya. Dan sekarang saya akan kasih tahu konfigurasi lainnya. Selain dengan filter rules, kita juga bisa menggunakan yang namanya address list nih teman-teman. Kita buka si Winbox-nya lagi ya. Tadi kan kita sudah buat seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa membuat dengan address list. Kita tekan aja tanda plus, lalu kita kasih name-nya blog YouTube.
lalu addressnya samain ya kayak tadi. Sini ya, misalkan kita kasih komen lagi, gak usah lah ya, gak usah kasih komen juga gak apa-apa. Oke, kita tambahin lagi blog YouTube. Kita copy, kita tambahkan di sini, kita tambahkan lagi, copy. Capek ya teman-teman ya? Iya, sabar, karena nggak ada yang instan teman-teman, tapi nanti ada sih yang instan. Nanti setelah ini ya teman-teman ya, sekarang kita copy dulu aja. Oke, sudah di copy. Nah, kalau sudah di copy, sekarang kita tinggal ke filter rules aja. Kita plus, lalu di sininya kita pilih forward. Biasa actionnya drop. Nah, di advance, untuk kalau tadi kan kita isinya di general ya, sekarang kita isinya di advance. Kita pilih destination address list-nya, kita pilih YouTube. Nanti langsung nambah ke bawah teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk via address list. Jadi kalian cuma tinggal satu kali aja untuk di filter rules-nya, nggak usah kayak seperti yang ini ada 4. Jadi lebih apa ya namanya, mungkin lebih enak dilihat kali ya, atau lebih rapi aja teman-teman, biar kalian nggak pusing juga. Nanti juga bisa dikasih komen di sini, misalkan blog YouTube, seperti itu teman-teman, biar kalian nggak bingung nanti. Oh, ini filter rules-nya ini untuk apa sih yang ini, seperti itu. Nah, sekarang nih yang kita nanti adalah, tadi kan kita masih bisa mengakses YouTube ya, sekarang kita pingin YouTube itu tidak bisa diakses, padahal dari segi ping udah nggak bisa ya teman-teman ya. Cara satu-satunya yang bisa berhasil adalah dengan menggunakan layer 7 protokol. Nah, di layer 7 protokol ini kita tinggal klik tanda tambah, lalu kita kasih name di sini, misalkan blog YouTube. Nah, untuk regex XP-nya ini kita isikan ini ya, tanda apa sih, pokoknya seperti inilah. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi video juga. Saya copy paste, apply, oke. Selanjutnya, setelah kita sudah buat layer 7 protokol, kita atur di filter rules-nya. Kita klik tanda plus. Untuk di general kita pilihnya forward aja, lalu langsung ke protokol. Kita pakai protokolnya itu TCP. Di sini kita menggunakan destination port-nya atau port tujuannya itu port 80. 80 itu adalah port untuk web, dan port 443 untuk port HTTPS. Karena target kita adalah YouTube, yang dimana YouTube itu menggunakan HTTPS ya, bukan HTTP aja. Selanjutnya kita pergi ke menu Advance. Nah, di Advance ini kita pilih layer 7 protokol. Lalu di sini akan ada yang sudah kita buat tadi di layer 7 protokol ya. Ada blog YouTube, dan jangan lupa untuk actionnya kita pilih drop, apply, dan oke. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses kembali youtube.com.
hasilnya adalah Secure Connection Failed. Jadi si YouTube-nya sudah tidak bisa lagi untuk diakses karena kita sudah blok menggunakan layer 7 protokol. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti konfigurasi yang sudah saya sampaikan dengan baik. Dan jangan lupa pertanyaan-pertanyaannya silakan jawab di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali untuk sama-sama kita dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you!